Kamu istri sah kalau kamu tahu suami kamu punya dan kamu menangkap basah mereka. Saran aku, kamu jangan terlalu oversharing. Kamu jangan terlalu menceritakan kepada orang banyak, ya. Apalagi kamu mempublikasikan hal itu di sosial media. Itu menjadi tontonan orang di sosial media. Itu bukan malah banyak menolong kamu, tapi lebih kayak apa yang kamu post itu nantinya itu lebih mengintimidasi kamu, dan orang akan berpikir ya kamu dengan suami kamu sama aja, red flag. Buntut cinta terlarang suami dengan orang ketiga yang belakangan jadi perbincangan hangat di lini masa bikin Agnes Jennifer angkat bicara. Video singkat yang diunggah di media sosial menyebut kalau sebaiknya masalah rumah tangga tak diumbar ke sosial media, benar-benar menyulut bara api sang korban pengkhianatan. Betapa tidak, ungkapan dari video singkat tersebut seolah menggurui istri agar tidak terlalu oversharing, apalagi umbar isu perselingkuhan suami. Merasa disenggol oleh sang konten kreator, Agnes Jennifer sontak pasang badan, menyebut bahwa tak semua kasus perselingkuhan bisa diperlakukan sama atau sebagaimana mestinya. Dalam hal menyelesaikan masalah perselingkuhan itu harus sesuai dengan karakter pribadi masing-masing ya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada teorinya atau nggak ada standar khusus kalau misalnya seseorang, kalau wanita istri sah diselingkuhi harus berbuat seperti apa. Itu tuh nggak ada standarnya karena itu tergantung dari karakter masing-masing dan juga dari lakinya juga dan juga dari yang kalian hadapi, oke? Sebaiknya nggak disampaikan di sosial media ya, sebaiknya dibicarakan secara internal keluarga aja. Jadi orang luar taunya kita baik-baik aja. Karena jejak digital itu kan sampai kapanpun akan bisa dilihat oleh anak cucu kita ya. Jadi sebaiknya disimpan rapat-rapat aja, karena masalah pribadi sebaiknya ya dikonsumsi untuk pribadi aja. Sebut ada standar khusus bagaimana seorang istri jika cintanya dikhianati harus berbuat apa. Seperti itulah pembelaan dari sosok Agnes Jennifer. Namun di balik tudingan umbar-mengumbar masalah rumah tangga, terbersit kesalahpahaman di antara mereka. Nyatanya, sang konten kreator tak menyebutkan nama seseorang dalam video tersebut. Tetapi Agnes Jennifer secara tiba-tiba menanggapi dengan video klarifikasi. Gue bahas ini di sosial media. Memang, tapi sebelum gue membahas ini di sosial media juga memang karena sudah rame juga di luaran dan juga gue melihat bagaimana tipenya. Karena si yang gue hadapi ini punya beberapa background yang menurut gue cukup untuk dikhawatirkan dan membuat gue harus menjaga safety dari anak-anak gue. Dari mulai perlakuan dia terhadap orang-orang yang dekat dengan dia, sampai dia ngintilin gue ke New Zealand, bahkan sampai sudah viral pun masih tetap berusaha untuk ngedeketin laki gue. Yang kayak konten saya yang ini di-state sama Agnes. Nah yang aku bingung kan, kenapa orang-orang nge-tag Agnes padahal saya nggak menyebutkan siapapun secara spesifik. Atau mungkin Agnes saat ini lagi viral ya, jadi orang mungkin mengkait-kaitkan konten saya dengan Agnes. Padahal saya pribadi jujur ya tidak begitu mengikuti tentang Agnes ya, tentang kasusnya. Ya saya hanya tahu sekilas-sekilas aja. Salah atau benar terkait bongkar perselingkuhan pasangan bukan hal yang menjadi poin utama. Faktanya, gonjang-ganjing rumah tangga Agnes dan suami justru jadi pelajaran bagi banyak pasangan suami istri. Bagi Agnes sendiri, dendam yang ia balaskan itu tak seberapa dibanding banyaknya rumah tangga yang terselamatkan karena kisah kelamnya. Hal-hal yang saya upload di sosial media tidak akan membantu saya, ya nggak apa-apa. Toh hal-hal tersebut ternyata kenyataannya kayak kasus gue ini tuh sampai dibahas di kursus orang-orang belajar pernikahan di Katolik gitu ya. Terus sampai dibawa ke ceramah-ceramah, bahkan khotbah-khotbah di berbagai agama dan oleh beberapa pemuka agama. Kenapa? Karena memang tersebut perlu untuk dimusnahkan dan juga di bumi hanguskan mata pencaharian mereka. Tapi nggak masalah ya, namanya kita berkonten ini kan pasti ada pro dan kontra ya, pasti ada yang setuju dengan pendapat saya, ada yang tidak setuju. Tapi jujur ya guys, saya kasih tahu buat teman-teman di sini, dari awal saya konten itu tujuan saya untuk menguatkan mental. Enggan berlarut-larut dalam balada rumah tangga yang di ujung tanduk, Agnes Jennifer tak begitu ambil pusing mengingat banyak pasangan merasa terbantu. Bahkan ketika dirinya dianggap red flag sekalipun, disamakan dengan sang suami yang telah berkhianat, bukan sebuah masalah. Kembali ke tujuan utama ibu dua anak ini,
Bongkar isu perselingkuhan suami agar orang-orang lebih waspada, sekaligus menguatkan iman para suami di luar sana. Walaupun mungkin ini saya akan dinilai red flag ataupun tidak membantu saya sama sekali, nggak masalah. Setidaknya bisa membantu orang-orang lain untuk lebih waspada dan juga untuk kepada suami-suami untuk imannya lebih kuat jika diganggu oleh. Ya mungkin itu buat aku sih ya untuk meluapkan perasaannya dia aja sih untuk curhat di sosmed, mungkin karena dia udah bingung juga mau curhat ke siapa aja, jadi akhirnya dia pilih sosmed untuk cerita sih. Nggak salah, karena semua perilaku kita kan ada sebab akibat ya.